Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang patut kita jadikan sebagai mau'izah. Kisah Nabiullah Ya'qub alaihi salam ketika beliau menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabiullah Ya'qub memanggil dan mengumpulkan putra-putranya. Tapi perlu diketahui bahwa Nabiullah Ya'qub alaihi salam mengumpulkan putra-putranya bukan di dalam rangka membagi-bagikan harta warisan sebagaimana lazimnya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan juga Nabiullah Ya'qub bukan dalam rangka memberikan briefing atau pengarahan kepada putra-putra beliau tentang bagaimana kelangsungan kekuasaan Ya'qubiyah ketika itu. Tapi Nabiullah Ya'qub mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu meneliti dan mengawasi sekaligus mengecek bagaimana akidah yang telah Nabi Ya'qub tanamkan kepada putra-putranya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Nabiullah Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian, ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Para pemirsa, berangkat dari ayat ini dapat kita fahami bahwa Nabiullah Ya'qub alaihi salam betul-betul ingin mengklarifikasi akidah yang telah beliau tanamkan kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub faham betul ketika beliau mendidik anak-anaknya, mereka masih berada di satu tempat yang jauh dari keramaian. Tapi semenjak Nabi Ya'qub dipindah ke Mesir, diboyong oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, ada sesuatu hal yang menjadikan hati Nabi Ya'qub punya rasa kekhawatiran. Ketika saya mendidik anak-anak saya di kampung, di pedalaman yang jauh dari pengaruh dan hiruk pikuk suasana, tapi setelah saya pindah ke kota, di satu tempat keramaian, barangkali ada perubahan-perubahan tentang akhlak. Oleh karena itu, para pemirsa, Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajal menyempatkan diri memanggil putra-putranya. Maka beliau berkata, wahai anak-anakku, siapakah yang kau sembah setelah aku dipanggil oleh Allah? Maka putra-putra beliau menjawab, aku akan menyembah
apa yang kau sembah, dan Tuhanmu sekaligus Tuhan-Tuhan nenek moyangmu. Para pemirsa, setelah Nabi Yakub mendengar jawaban dari putra-putra beliau, maka tenanglah hati Nabi Yakub. Para pemirsa, berangkat dari ayat ini dapat kita petik hikmahnya. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang tidak kecil. Kita harus selalu mengawal akidah anak-anak kita, mengawal iman dan Islam anak kita, sehingga betul-betul kelak kita akan dijadikan orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.